dokter, tadi kan kita lihat tayangan mengenai microslip ya dok ya. Ini gimana dok caranya mengatasi kelelahan saat menyetir supaya nggak terjadi microslip? Biar nggak jadi microslip ya. Yang jelas gini, kalau misalnya mau nyetir, sebaiknya atau seharusnya ya, pokoknya tidur malam itu cukup. Tidur cukup dulu ya. Mungkin sekitar 6 sampai 8 jam deh. Nah, terus yang kedua, sebaiknya memang kondisi badan nggak sedang keletihan ya. Kalau kelelahan, bagusnya sih istirahat dulu deh, Mbak Intan. Jadi kayak misalnya cari tempat dulu ya. Jadi istirahat dulu 20 menit, 30 menit tidur, itu udah nge-recharge tuh. Nanti pas bangun udah lebih segar lagi gitu, baru berkendara lagi ya. Terus kalau emang durasinya nyetirnya lama, idealnya tuh per 1 jam atau per 2 jam mestinya istirahat atau ke rest area dulu. Jadi biar nggak keburu ngantuk ya. Betul. Terus juga bagusnya sih nyetirnya nggak sendiri ya. Nah tadi kan intinya aktivitas yang monoton. Kalau aktivitas yang monoton, mestinya kalau ada yang nemenin ngobrol gitu kan pasti jadi ya, tapi ngobrolnya tetap fokus ya. jadi jadi nggak ngantuk. Nah yang terakhir, kalau emang bener-bener harus nyetir tapi ngantuk, ya udah konsumsi kopi atau kafein. Nah tapi catatannya kalau konsumsi kopi atau kafein gini, kan kopi itu ngasih efek kita bisa lebih segar itu kan 30 menit tuh. Jadi 30 menit ya? Maksudnya 30 menit kita konsumsi kopi, baru kita segar. Nah mestinya konsumsi kopi dulu 30 menit baru nyetir. Jadi jangan juga yang ngopi yang nyetir, takutnya masih tetap ngantuk. Gitu. Berarti pada intinya jangan dipaksain ya dokter ya? Yes, mestinya sih begitu ya. Harus fit. Harus ya, fit. Kalau mau nyetir apalagi jarak jauh ya. Nah pemirsa dan juga dokter nih sebenarnya ada juga nih fakta dan mitos yang beredar. Kita lihat dulu fakta dan mitos yang berikut ini. Kaki akan rawan membengkak ketika dipaksa duduk lama di perjalanan jauh yang memakan waktu berjam-jam. Pembengkakan pada kaki ini terutama di area bawah, tepat di bawah mata kaki. Pembengkakan kaki akibat berkendara sering terjadi pada usia 40 tahun ke atas, juga lansia. Ini fakta atau mitos ya dok? Nah dokter, pembengkakan kaki akibat berkendara ini sering terjadi pada usia 40 tahun ke atas dan juga lansia. Ini fakta atau mitos tuh dok? Fakta. Fakta? Iya, jadi bengkak pada kaki ketika berkendara ya, duduk lama. Itu fakta, karena kan kita ketika duduk pasti kondisi kaki terjuntai ke bawah, dan juga kan kita nggak melakukan atau minimal lah melakukan pergerakan. Jadinya sirkulasi darah kita yang ke bawah mestinya kan balik lagi ya ke jantung. Nah karena kita duduk lama, jadi si darah itu cenderung untuk bahasa gampangnya mengendap lah di bawah ya. Jadi makanya kita jadi lebih bengkak. Nah terutama lebih sering terjadi pada lansia atau udah usia di atas 40 tahunan, karena rata-rata usia segitu sudah sering mengalami gangguan kronis pembuluh darah daerah kaki atau pembuluh darah vena. Jadi makanya lebih sering deh terjadi pada usia lebih lanjut. Tapi kan dokter, ini nggak bisa dihindarin ya, membawa lansia orang tua untuk bepergian jauh misalnya, entah pulang kampung atau berwisata. Iya, saya pun sering bawa ibu Iya. saya. Nah ini gimana dok cara mengatasinya? Mungkin ada stretchingnya atau ada saran khusus? Ya, mudah banget nih Mbak Intan. Latihannya sebenarnya hanya melakukan pergerakan ya. Jadi lucu nih, kayak menggambar abjad. Nah, jadi biar si ankle-nya tuh gerak, kaki kita gerak. Jadi misalnya nulis nama Intan, I-N-T, iya betul kayak gitu ya. Jadinya kaki kita gerak ya. Dan boleh gerakan di lutut juga ya, silakan begini. Kan kalau posisi duduk gini tetap space-nya cukup kan. Nah, begitu. Oke. Itu setiap setengah jam sekali ya? Boleh, setengah jam atau 1 jam sekali. Oke. Nah, dokter ini kan tadi untuk peregangan sama di dalam mobil ya, Dok. Nah, nanti untuk penumpang nih kan juga biasanya kalau dalam jangka waktu lama juga lelah, butuh peregangan, pegel. Itu gimana, Dokter? 1 jam atau 2 jam kita istirahat ke rest area dan peregangan. Yuk, kita turun mobil dulu ya berarti ya. Oke. Yuk. Nah, gimana tuh dok gerakannya? Gerakannya, ini sebelumnya ini ya diinfokan bahwa repetisinya boleh 10 kali, boleh 5 kali, intinya biar pergerakan aktif ya badan kita. Jadi gerakan pertamanya adalah gerakin leher dulu ya. Jadi gerakin ke bawah, lalu ke atas.
kemudian noleh ke kanan, ke kiri, sip. Terus ke samping dan ke samping. Oke, ini masing-masing boleh 5 sampai Boleh 10 kali 5 ya? kali sampai 10 kali gerakan. Kemudian bahu ya. Oke, kita shoulder roll. Ya, ke belakang. Silahkan sampai 10 kali hitungan. Kemudian ke depan. Oke. Ya. Sip. Oke, dan juga kan daerah punggung atas ya. Kan kita pegel nih bahu, punggung atas. Terus juga ini boleh ditahan sekitar 10 detik Oh, ya. 10 detik masing-masing. Oke, Berapa kali masing-masing pengulangan? boleh 5 sampai 10 kali 5 sampai repetisi 10. juga. Silahkan. Kemudian juga tadi kan pasti pegel pinggang kita, silahkan. Nah, oke. Begini. Oke. Enak banget Dan ya, Dok. juga, iya dong. Jadinya kan kita jadi lebih relaksasi ya. Mudah-mudahan informasi tadi bermanfaat buat pemirsa di rumah ya, Dok ya. Oke. Makasih banyak, Betul, Dokter. betul. Sama-sama. Makasih. Ya pemirsa, tadi kita udah kasih tips ya bagaimana menjaga makanan selama liburan supaya tetap sehat selama dan juga setelah liburan. Tadi juga kita udah ngasih tips bagaimana aman berkendara supaya tidak kelelahan buat supir maupun penumpangnya. Mudah-mudahan semua informasi bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Jangan lupa untuk terus saksikan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 9.30 sampai dengan jam 10 hanya di TV One. Saya Tan Samadina, Dr. Nova dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan hidup sehat.